Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pujian. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita beserta keluarga kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat satu pujian, Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau yang Maha segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa pekerjaan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau tunggu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kita senangkan hati kita pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih. Yesus yang termanis.
jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, ku cinta selamanya. Nah, Kau yang termanis dalam kehidupan kami, sungguh kami suci dalam Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul bunga uang atau riba. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kami atas kemurahan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau membuka pikiran dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan akan tumbuh dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan membahas topik ini mulai dari perjanjian lama, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian baru, sehingga kita mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai bunga uang atau riba ya. Topik ini saya angkat karena ada satu jemaat Tuhan yang memang di kolom komentar meminta saya untuk menjelaskan mengenai bunga uang atau riba ini ya. Mungkin jemaat Tuhan komunikasi ini mau lebih mendalami, lebih mengerti tentang apa yang dimaksud dengan bunga uang atau riba yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Sekali lagi kita akan memulai pembahasan topik ini dimulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru sesuai dengan permintaan jemaat Tuhan tersebut ya, sehingga kita dapat mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang bunga uang atau riba yang dikatakan oleh Alkitab ya. Bunga uang atau riba ini seringkali dikaitkan dengan rentenir ya, dan berkonotasi negatif ya. Padahal menurut KBBI arti bunga uang atau riba adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai presentasi dari modal pokok
ya. Sedangkan arti rentenir adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, atau biasa disebut juga tukang riba atau pelepas uang. Itu arti di dalam KBBI, ya. Namun yang menjadi pengertian di dalam masyarakat, rentenir itu sering diartikan adalah orang yang membungakan uangnya dengan persentase yang sangat tinggi, sehingga akhirnya menyusahkan orang yang meminjamnya. Dan istilah ini biasa dikenakan oleh atau kepada pribadi seseorang, ya. Sedangkan untuk lembaga keuangan, istilah tersebut jarang dipakai, padahal sama saja aktivitasnya, ya. Namun apapun istilah itu, kita tidak akan membahasnya lebih jauh lagi. Sekarang kita akan melihat ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama beserta alasan atau konteksnya, ya. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu membebankan bunga uang kepadanya. Ya, ayat ini berbicara ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka semua adalah budak yang tidak mempunyai apa-apa, ya. Hanya pada menit-menit terakhir saja Tuhan memberkati mereka, yaitu mereka boleh meminta barang-barang berharga dari orang-orang Mesir, ya, misalnya perak, emas, kain-kain mahal, dan sebagainya, ya. Dan tentu dalam situasi seperti ini, pendapatan bangsa Israel itu tidak merata, ya. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang dimintanya kepada orang yang mempunyai banyak, tetapi ada juga yang hanya mendapat sedikit ketika mereka meminta kepada orang Mesir yang memang mempunyai harta yang tidak banyak, ya. Dalam perjalanan panjang di padang gurun inilah yang menyebabkan di antara mereka menjadi miskin, sebab mereka tidak mempunyai pendapatan, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa beternak, dan sebagainya, ya. Karena mereka terus bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu selama 40 tahun di padang gurun untuk mencapai atau menuju ke tanah Kanaan. Untuk itulah Allah berfirman supaya mereka yang kaya atau mempunyai lebih bisa memberikan pertolongan kepada yang miskin. Mereka diharapkan memberikan pinjaman kepada yang miskin tanpa bunga. Sebab pinjaman yang mereka terima itu, baik itu berupa barang maupun berupa makanan, pakaian, dan sebagainya, hanya dipakai untuk kebutuhan pokok hidup mereka dan bukan untuk keperluan lainnya. Alasan Allah adalah karena semua berkat yang bangsa Israel terima itu adalah berasal dari Allah, ya, yaitu meminta kepada orang Mesir. Tanpa bantuan atau kuasa daripada Allah, tidak mungkin bangsa Mesir akan memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Untuk itulah Allah berfirman supaya mereka yang miskin diberi pinjaman atau bantuan dan tidak dikenakan bunga uang, karena mereka memang tidak mampu untuk membayar bunganya. Bahkan Allah juga berharap mereka yang mampu tidak hanya diberikan keringanan yaitu tanpa bunga, tetapi juga bisa menolong mereka yang miskin dengan cuma-cuma. Itulah yang dimaksud dengan kalimat janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih. Nah, bagaimana tingkah laku seorang penagih jika si penghutang tidak dapat membayarnya, ya? Mereka tentu akan memaksa si penghutang untuk membayar dengan cara apapun juga. Misalnya dengan memaksa menjual barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh si penghutang untuk menghidupi kehidupannya, memakai kata-kata yang kasar, bahkan mungkin dengan berbagai macam cacian. Dan akhirnya kalau si penghutang tidak dapat juga membayar hutangnya, maka jalan satu-satunya adalah mengenakan denda yang sangat
sangat tinggi atau sangat besar, ya. Ini juga terjadi sampai sekarang, ya. Kita lihat banyak sekali si penghutang, baik pribadi maupun lembaga keuangan, yang mengenakan denda yang sangat tinggi kepada si penghutang tanpa mau tahu kondisi daripada si penghutang, ya. Jadi bagi jemaat Tuhan yang terkasih, hati-hati ini. Walaupun ini dalam perjanjian lama, tetapi dasarnya di dalam perjanjian baru tetap adalah kasih. Bagaimana kamu sebagai orang Kristen yang tidak mempunyai kasih kepada orang yang memang tidak mampu membayar karena suatu hal, bukan karena unsur kesengajaan, ya, tentu ini akan dilaknat oleh Tuhan, ya. Dan juga negara juga melarang mereka memakai debt collector, ya, karena debt collector juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya jelas, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Hal lain juga misalnya kita lihat memang di dalam Alkitab, untuk budak yang sudah dijual saja harus diberikan kemerdekaan setelah mereka bekerja 7 tahun lamanya. Ya, ini harus dibebaskan. Tidak boleh lagi budak tersebut dijual atau ditahan karena tidak bisa membayar, misalnya karena dulunya dibeli budak tersebut, ya. Ataupun kita lihat di Alkitab mengenai tanah gadaian yang harus dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun Yobel, ya. Walaupun pemiliknya tentu tidak juga dapat membayar atau melunasi hutangnya. Jadi Allah membuat kebijaksanaan ini karena Allah menghendaki bangsa Israel dapat hidup rukun dan damai dengan kesetaraan sosial yang merata, ya, yang lebih menolong yang orang yang kurang. Inilah bentuk kasih dari Allah. Kemudian kita juga akan melihat di Imamat 25 ayat 35 sampai 36. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. 36. Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Ya, sama seperti ayat tadi, Allah juga berbicara untuk menolong orang yang miskin, ya. Untuk orang yang mempunyai kelebihan, maka adalah kewajibannya untuk menolong saudaranya yang jatuh miskin, ya, agar mereka juga dapat hidup dan bisa merasakan kebaikan atau kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagai saudara, mereka harus saling membantu, bisa merasakan kesusahan mereka, sependeritaan, dan seterusnya. Inilah landasan fikir yang harus kita pegang sebagai sesama orang Kristen. Ada perkataan, engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu, ya. Maksudnya adalah seperti yang ditulis di dalam ayat 21, jangan menindas mereka atau orang asing yang hidup di antara bangsa Israel dan bukan bangsa asing di luar bangsa Israel. Karena ada yang perkataan hidup di antaramu. Karena dulu bangsa Israel juga adalah orang asing di Mesir, ya, yang menerima penindasan dari bangsa Mesir. Jadi Allah tidak menghendaki adanya perlakuan balas dendam. Bahkan pada ayat 23 dan 24 Allah menyatakan pembelaan terhadap mereka, ya. Itulah dasar kasih yang diterapkan dalam hukum Tuhan. Kemudian kita lihat lagi, yaitu di Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. 20. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dan segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.
Dalam ayat ini ditambah dengan boleh engkau membungakan uang kepada orang asing. Ya, tadi dikatakan orang asing, sekarang tidak boleh. Sekarang boleh. Ini ada perbedaannya terhadap orang asing ya. Orang asing tadi adalah yang tinggal di antaramu, sedangkan orang asing yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang asing yang tinggal di luar daripada bangsa Israel ya. Mengapa bisa demikian? Sebab orang asing itu tidak dikenal oleh bangsa Israel, tidak mempunyai ikatan batin, mungkin juga bukan saudara, tidak mempunyai kepercayaan yang sama. Ini yang penting ya. Ya, karena kalau kerjasama di hadapan firman Tuhan itu disebut dengan saudara. Dan mungkin juga pinjaman orang asing itu bukan untuk kebutuhan pokok mereka. Dengan mendapatkan bunga uang tersebut, tentu akan menambah kekuatan bangsa Israel untuk hidup mandiri. Sebab kalau semua pinjaman itu tidak dapat berkembang atau bertambah, dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka lama-kelamaan tentu akan habis. Dan akhirnya semua bangsa Israel akan menderita. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk menerima pemasukan agar mereka bisa memperkuat kebutuhan bangsa Israel. Juga dalam Alkitab dikatakan, itulah makanya bangsa Israel tidak meminjam tetapi meminjamkan uang kepada bangsa lain. Dan sebagai gantinya Allah akan memberkati mereka ketika mereka nanti memasuki ke tanah perjanjian ya. Berkat apa itu? Ya, Allah akan memberkati segala usaha mereka yang melakukan di tanah perjanjian tersebut, misalnya di bidang pertanian, di bidang peternakan, perdagangan, dan seterusnya. Itulah sebabnya dikatakan di Amsal 28 ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Ya, jadi memang Allah tidak sama sekali melarang kegiatan bunga uang atau riba tersebut, tetapi memang Allah telah menentukan aturan mainnya ya. Jadi ketika mereka dikatakanlah kaya atau mempunyai kemampuan lebih, yang hartanya didapat dengan cara menerima bunga dari orang asing, maka ia harus mempunyai perasaan iba kepada mereka yang tidak punya, harus menolong yang miskin ya. Yeremia 18 ayat 8, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Konteks ayat ini berbicara menjadi orang yang benar ya. Artinya orang yang melakukan keadilan dengan harapan hidupnya akan berkenan di hadapan Allah. Banyak cara yang bisa dilakukan, namun pada prinsipnya adalah menjauhi perbuatan dosa. Dan salah satunya yaitu mengikuti firman Tuhan tentang tata cara pemungutan uang riba ini ya. Untuk memberikan gambar yang lebih lengkap, mungkin jemaat Tuhan dapat membaca sendiri, yaitu di Yehezkiel 18 ayat 5 sampai 9. Kemudian Yehezkiel lagi 18 ayat 13 ya. Tadi kalau saya sebut Yeremia, maksud saya adalah Yehezkiel ya. Yehezkiel 18 ayat 13, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi jangan mengambil riba ini mendapat perhatian yang sangat serius di kitab Yehezkiel ya, karena terus diulang, dan kita sebagai pembaca harus menaruh perhatian yang lebih ketika Alkitab mencatat berulang-ulang suatu kalimat. Tuhan terus mengingatkan bahwa mengambil bunga uang atau riba kepada orang miskin atau sesama bangsa Israel yang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, dan itu dianggap melanggar firman Tuhan dan akhirnya merupakan suatu dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa ia harus mati ya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu di Yehezkiel 18:17, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga
ya, atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ya, jadi sebaiknya tuh firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menjauhi larangannya, yaitu tidak mengambil bunga uang atau riba, atau menjalankan ketentuan-ketentuan Tuhan tentang bunga uang atau riba ini, ia pasti akan hidup. Artinya apa? Ia tidak berdosa. Ya, jadi mengambil atau menggunakan uang atau riba jika menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, itu tidak dapat digolongkan perbuatan dosa. Ya, jadi memang banyak hamba Tuhan yang memberikan penafsiran yang sangat cetek, ya, sehingga langsung mengambil kesimpulan pokoknya dikatakan tidak boleh memungut bunga uang, ya tidak boleh. Kalau hal itu dilakukan, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah saya bahas tadi. Ya, kemudian juga di Yehezkiel 22 ayat 12. Padamu orang yang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku, Tuhan, kau lupakan. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ingat, Tuhan Allah Israel itu telah menetapkan bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah membungakan uang terhadap saudaramu, terhadap sesama bangsa Israel, terhadap orang-orang asing yang tinggal di antaramu. Ya, ini ya, makanya ditegaskan kembali. Ya, atau dengan kata lain juga Tuhan ingin mengingatkan bahwa kalaupun mengenakan bunga uang itu kepada orang asing yang tinggal di luar di antara bangsa Israel, jangan terlalu tinggi sehingga membuat si peminjam menjadi susah, bahkan kemungkinan akan menderita kerugian yang besar. Pengenalan bunga uang yang besar ini juga bisa diartikan sebagai pemerasan, yaitu pemerasan secara halus. Ya, memang mengenai besarnya bunga uang ini bisa bervariasi, tergantung juga berapa keuntungan yang ingin diperolehnya, sumber dananya, dan juga biaya operasionalnya. Misalnya seseorang yang punya dana yang berasal dari orang lain, jadi dia mengambil dana orang lain, kemudian karena dia tidak punya pekerjaan, dia membungakan uang tersebut. Jadi jelas dia tidak bisa memberikan bunga yang rendah atau bunga yang kompetitif. Ya, apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang ini, misalnya banyak di orang-orang yang memberikan pinjaman dengan membayar cicilan pokok maupun bunganya harian. Ya, misalnya kita lihat di pasar-pasar itu, ya, mereka tiap hari harus ke pasar. Ya, berarti biaya operasional mereka tinggi. Ya, jadi kita juga sebagai orang yang meminjam tidak boleh hanya melihat, oh, kalau bunga bank itu cuma katakanlah 7%, sedangkan bunga di luar itu bisa sampai 17% misalnya. Ya, jadi ini memang hukum ekonomi yang harus mendapat pertimbangan kita semua. Ya, namun apapun kita mempunyai alasannya, Tuhan mempunyai tahu. Ya, jadi kita juga tidak boleh berbohong karena kita memang mendapatkan pinjaman yang murah, misalnya biaya operasional kita murah, terus kita ingin mengambil profit atau keuntungan sangat tinggi dengan alasan berbagai macam. Ingat, Tuhan itu Maha Tahu. Ya, jadi Tuhan hanya katakan bahwa kita harus berlaku adil dan penuh kasih. Ya, memang kadang-kadang di dalam kehidupan dunia ini susah. Ya, kenapa di bank bisa murah? Karena di bank kan ada jaminan. Sedangkan kalau orang pribadi itu biasanya tidak memiliki jaminan, jadi resikonya bisa besar. Ya, ini sangat kompleks kalau kita berbicara mengenai bunga uang atau yang disebut dengan riba ini. Ya, inilah pembahasan mengenai bunga uang riba yang dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, bahwa Tuhan, kesimpulannya bahwa Tuhan tidak boleh atau tidak memperkenankan bangsa Israel mengambil bunga uang atau riba kepada sesama bangsanya, sesama orang Israel, kepada orang asing yang tinggal di antara mereka, serta kalaupun mereka membungakan
uangnya kepada bangsa asing yang tinggal di luar daripada mereka, janganlah bunganya terlalu tinggi. Itu kesimpulannya atau pada inti pokoknya ya. Sekarang ini kita akan melihatnya bagaimana dengan di perjanjian baru. Apakah Yesus sudah berbicara mengenai bunga uang atau riba? Kalau kita amati dengan benar, tidak ada satu ayat pun yang berbicara mengenai uang riba ini, karena Yesus hanya mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Dan riba atau bunga uang ini tidak mempunyai dampak apapun terhadap keselamatan manusia ya. Karena juga berbeda di dalam perjanjian lama juga di dalam perjanjian baru ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel masih dalam perjalanan ke padang gurun, maka Tuhan berfirman tentang ini ya. Ataupun di tanah perjanjian Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap mengingat ketentuan-ketentuan di dalam mengambil bunga uang riba ini. Tetapi ketika kehidupan bangsa Israel di zaman Yesus, keadaannya sungguh sudah berbeda ya. Mereka sudah bisa bertani, mereka sudah bisa beternak, bahkan mereka juga bisa melakukan perdagangan. Jadi memang bunga uang ini tidak dapat diterapkan secara sembrono dengan mengambil ayat saja tanpa memperhatikan konteksnya ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa masalah terutama mengenai pengenaan bunga ini adalah masalah yang harus dibahas ya. Kalau menurut saya juga demikian ya. Jadi mengenai bunga uang ini tidak bisa diambil secara generalisir ya, atau diumumkan, disamaratakan semua. Tidak bisa ya. Setiap orang mempunyai keadaan yang berbeda. Ya, bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi, jelas mereka tahu itu apa sebabnya antara satu bank dengan bank yang lain itu menerapkan bunga yang berbeda ya, baik bunga deposito maupun bunga pinjaman ya. Ya, mengenai tingkat bunga ini juga susah ya dibicarakan ya, karena yang tadi saya sudah kan kembali beberapa faktor. Namun ada juga orang berpendapat secara duniawi, kan bunga ini sudah ditentukan, padahal dia yang mengambil pinjaman sudah setuju. Ya, itu memang ya, tetapi sekali lagi dikatakan sebagai orang Kristen kita harus mempunyai kasih ya. Dan tentu saja ya saya setuju, apalagi terutama bagi mereka yang katakanlah pertama kali mengenai pinjaman, tidak mempunyai jaminan ya. Tentu pengenaan bunga yang lebih tinggi ini adalah hal yang wajar ya. Namun kalau sudah beberapa kali orang tersebut sudah menyatakan niat baiknya untuk membayar, ya semua ini tentu harus dipertimbangkan kembali ya. Saya tidak bisa menyatakan bahwa bunga uang itu harus sekian persen, tidak bisa, karena itu tidak akan berlaku secara umum dan tidak dapat disamaratakan. Tapi yang penting memang pengenaan bunga yang di luar kewajaran merupakan tindakan yang tidak mengasihi sesama ya. Jadi takaran di sini bukan mengenai persentase tinggi rendahnya bunga uang, tetapi adalah dasar daripada kasih. Karena saya ditanya mengenai firman Tuhan, jadi saya harus menyatakan landasan yang dari firman Tuhan. Tentu saya juga memberikan sedikit pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat keduniawian ya. Ada juga beberapa para pengkhotbah yang memakai ayat di dalam perjanjian baru untuk mengaitkan mengenai bunga uang atau riba ini, yaitu di Matius 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya ya. Jadi ayat ini seperti yang ditegaskan dalam ayat 14 merupakan suatu perumpamaan yang berbicara tentang kerajaan sorga. Kita lihat Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau ayat ini mau ditafsirkan lebih tepat, ditafsirkan rohani, artinya jika nanti Yesus sudah terangkat pergi ke surga dan dia telah menetapkan semua firman-Nya kepada para rasul, kepada murid-muridnya, maka nanti kalau Yesus datang kembali ke dunia ini, maka Yesus mau melihat hasil daripada pekerjaan murid-muridnya. Ya, ini yang harus diterjemahkan lebih tepat, ya. Jadi jelas saya mau katakan, ya, kalau kita menurut tetap juga mau diterjemahkan, oke lah saya ikut sedikit lah, ya. Jadi jelas menggunakan uang tidak dapat dimasukkan ke dalam konteks kategori ini. Untuk itulah yang saya katakan penting membaca dalam ayat dalam konteksnya. Dan kalau kita melihat arti dari kata talenta, ini jelas tidak menggambarkan atau yang berhubungan dengan uang, tetapi berbicara mengenai bakat, ya. Di dalam terjemahan King James Version, kata talenta juga ditulis dengan talent, ya, yang berarti bakat, ya. Sedangkan di dalam KBBI kata talenta diartikan bakat pembawaan sejak lahir. Jadi adalah salah besar kalau kata talenta itu dikaitkan dengan jenis mata uang. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang yang diberikan bakat, maka dia harus mengembangkan bakat tersebut. Sehingga mereka yang tidak mengembangkannya, maka semua itu akan diambil kembali. Itulah sebabnya dalam Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mempunyai, maka akan diambil semuanya. Matius 28 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai keadaannya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan berkat semua yang telah Tuhan berikan wajib untuk dikembangkan, dan hasil semua akan dikembalikan kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Ya, itulah sebabnya kalau ada orang Kristen yang kalau dipuji, ya, dia tidak mau atau tidak menjadi bangga atau senang, apalagi besar kepala, tetapi ia harus mengatakan semua puji dan syukur hanya untuk kemuliaan dan dikembalikan kepada Tuhan. Ya, demikian juga dengan Lukas 19 ayat 23. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang juga tadi, ya? Maka kembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Dan cerita tersebut Yesus juga memberikan perumpamaan, ya, bahwa seorang bangsawan itu memberikan 10 uang mina kepada 10 orang. Jadi berarti semua mendapatkan bagian yang sama, semua mendapatkan berkat yang sama, mendapatkan talenta yang sama. Lalu mereka disuruh berdagang atau disuruh mengembangkannya, yaitu pada ayat ke-13, dan bukan membungakan uang, ya, walaupun pada akhirnya disebut hasil daripada dagang tersebut adalah berupa bunga. Tapi sekali lagi saya lebih mau menafsirkan ini secara rohani seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Namun hal itu juga harus ditafsirkan dengan berdagang. Menjalankan uang itu harus ditafsirkan berdagang, ya. Sebab kalau kita membungakan uang, kita tidak menjalankan uang, ya. Kita punya uang itu kita berikan pinjaman kepada orang lain, selesai, ya. Tetapi kalau kita menjalankan uang, artinya kita memutar uang tersebut, ya. Yang diharapkan hasilnya diperoleh adalah minimal sebesar bunga pinjaman. Sebab kalau usaha itu tidak menghasilkan uang ataupun tidak menghasilkan tambahan uang seperti yang lebih rendah ataupun sama dengan bunga pinjaman atau bunga riba, bunga uang, maka lebih baik tidak usah menjalankan bunga uang tersebut, karena menjalankan atau memperdagangkan, memutar uang itu ada resikonya, dan tentu harus lebih besar daripada bunga pinjaman, katakanlah, ya. Demikian, ya. Karena ya kalau namanya sama atau lebih kurang, ya lebih baik ditaruh saja ke bunga, katakanlah bunga deposito misalnya, ya.
Saya kira itu ayat yang lebih cocok ditafsirkan dalam arti rohani sekali lagi ya. Karena kalau kita baca pada ayat sebelumnya, Yesus sedang berbicara untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tersebut ya. Namanya sekali lagi juga perumpamaan, bukan kejadian sebenarnya. Jadi ya jangan ditafsirkan secara harfiah atau secara apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maksud Yesus adalah kalau kita sebagai muridnya kita diberikan satu bakat, maka bakat itu harus kita kembangkan sehingga mungkin bisa menjadi 5-10 bakat, sehingga dengan bakat-bakat tersebut lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jadi janganlah bakat tersebut tidak dipakai atau dikembangkan karena hal-hal itu merupakan hal yang sia-sia saja. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai murid Yesus, kita harus berbuah di dalam kehidupan kita ya. Ya, kita kenal dengan buah-buah roh tentunya ya. Saya tidak membahas buah roh karena nanti durasinya terlalu panjang ya. Mungkin bisa dilihat di video saya yang lain. Kalau tidak berbuah, maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi manusia. Apabila dalam keadaan seperti itu, maka bakatnya akan diambil kembali dan kehidupan orang itu menjadi tidak berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ya. Dan itu dapat kita baca pada ayat yang ke-26. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kita sudah hidup di dalam perjanjian baru ya. Tentu kita tidak mengikuti kehidupan di dalam perjanjian lama, namun tentu landasan yang berupa kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus harus menjadi pegangan kita. Jadi maksud saya begini, walaupun kita hidup dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu memberikan informasi kepada kita tentang asal muasal tata cara aturan main yang Allah kehendaki. Sebab tanpa itu kita tidak bisa menerjemahkan dengan baik apa yang dimaksud di dalam perjanjian baru. Ya, namun yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kita tidak boleh secara harfiah melakukan apa yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih mengerti ya bahwa ada perbedaannya dalam melihat situasi dan kondisi sekarang ini ya. Di dalam kehidupan kita harus bisa menerapkan kasih terhadap orang lain, terutama kepada saudara kita sendiri. Bagaimana kita dapat dikatakan mengasihi saudara kalau kita mengenakan bunga uang kepada mereka atau saudara kita yang jatuh miskin, yang susah hidupnya? Itu tentu tidak dapat dikatakan memberi kasih terhadap saudara. Ya, mereka jelas membutuhkan pertolongan dari saudara yang mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ya, dan sebagai orang Kristen tentu kita tahu bagaimana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan mengasihi tersebut. Ya, meminjamkan uang kepada mereka yang sedang susah dengan pengenalan bunga yang tertinggi, tentu itu tidak dapat dikasihkan bentuk kasih karena posisinya sedang miskin, artinya dia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Ya, tentu lebih arif dan bijaksana kalau kita membantu dengan menyerahkan sejumlah uang yang menurut kita pantas ya. Bisa mencukupi, bisa juga tidak mencukupi. Artinya pertolongan yang kita lakukan itu harus ikhlas dan rela ya. Sebab kalau dipaksakan untuk meminjamkan uang, pasti ujung-ujungnya itu dia tidak bisa membayar kembali. Jangankan bunganya, pokoknya juga tidak bisa. Ya, inilah yang ingin dihindari oleh Allah. Ya, kalau di antara saudara itu berkelahi hanya karena uang, ini tentu tidak diharapkan oleh Allah. Tetapi di dalam fakta kenyataannya banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak peduli. Ya, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ya, dia tidak peduli ada saudara, apa saudara kandung ataupun saudara seiman. Ya, mereka tidak peduli. Ya. Kemudian saya juga ingin mengutarakan sebaliknya bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang, lebih baik juga jangan berhutang ya, karena itu juga berbuat perbuatan mengasihi ya. Bilangnya hutang nanti ngemplang ya, tentu dia juga tidak bisa menjalankan kasih ya. Lebih baik berterus terang saja
meminta bantuannya, ya. Nyatakan keadaan kita sebenarnya, kalau mau dibantu ya kita terima, kalau tidak ya jangan juga. Karena kalau kita meminjamkan uang dengan maksud tidak bisa mengembalikan atau ingin mengemplang, tentu ini adalah perbuatan berdosa, ya. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan memang sangat kompleks mengenai pinjam meminjam ini, ya. Makanya saya bilang tidak bisa semuanya disamaratakan, ya. Untuk itulah makanya ada subsidi sila seperti yang tadi kita bahas. Kalau ada keuntungan yang diperoleh dari bunga terhadap orang lain yang lebih mampu memberikan atau membayar bunga uang, maka sudah sepantasnya kalau kita juga menolong sesama kita, terutama saudara kita. Ya, siapakah saudara kita? Tuhan Yesus mengatakan mereka yang menjalankan firman Tuhan. Namun sebenarnya yang terpenting adalah kenyataan dalam kehidupan di negara kita, ya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa melakukan usaha simpan pinjam ada ketentuan undang-undangnya. Mereka yang melakukan kegiatan usaha seperti itu harus memperoleh izin dari pemerintah atau OJK, ya, otoritas jasa keuangan tentunya, ya. Kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, tentu nanti akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, ya. Bagi orang yang mengerti, yang katakanlah dia mengerti bahwa hukum itu tidak membolehkan, maka dia bisa mempergunakan kesempatan ini, yaitu meminjam uang dengan tidak maksud tidak mau membayar, ya. Dan ini tentu tidak dapat dituntut, ya. Ya, jadi sekali lagi, ya, saya harapkan, ya, lebih baik bagi mereka yang melakukan pinjam meminjam ini harus lebih hati-hati, ya. Atau kalau menurut saya lebih baik secara perlahan-lahan diganti ke usaha lain yang mungkin resikonya lebih kecil. Resikonya maksudnya tentu tidak dalam bisnis saja, tetapi juga dalam hal keselamatan, ya. Tentang apakah kita boleh bekerja di sektor simpan pinjam, yang menurut saya tentu boleh saja, ya, asal tempat bekerja itu juga memenuhi syarat, misalnya mempunyai izin yang resmi, mengenakan bunga yang pantas, ya, memenuhi kriteria undang-undang. Artinya mereka yang meminjam hanya digunakan untuk kegiatan usaha lain yang menghasilkan uang atau produktif, dan tentu juga dengan jaminan. Dan juga perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan yang berdasarkan kasih. Jangan bekerja pada perusahaan yang tidak mengenal kasih, karena hal ini juga akan membawa pada kehidupan kita. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang di luar hukum Tuhan, ya kita tentu juga dianggap bisa berdosa. Karena itu kita sebagai karyawan akan dipaksa oleh pimpinan atau atasan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Tuhan, ya, sehingga kita akhirnya juga berdosa. Ya, jadi kalau saya boleh anjurkan, ya, saya pikir orang Kristen tidak memilih pekerjaan-pekerjaan yang bisa menimbulkan dosa. Misalnya kalau kita kerja di bank, ya lebih baik kita sebagai karyawan bagian administrasi, pembukaan tabungan, teller, dan lain-lain. Jangan di bagian penagihan atau debt collector, gitu, ya, karena itu sama sekali tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kemudian juga dengan meminta anggunan atau proposal yang dilakukan oleh pihak perbankan, maka mereka sudah dapat digolongkan mereka itu mempunyai misi untuk peminjaman. Dengan demikian kriteria orang miskin sudah dapat dihilangkan, resiko juga dapat dihilangkan, karena mereka yang mempunyai anggunan itu tidak dapat digolongkan miskin, karena itu berarti mereka masih mempunyai harta kekayaan. Jadi bagi mereka yang miskin tidak berpenghasilan punya harta, lebih baik harta dijual dulu, kemudian sebagian hartanya mungkin dapat dipakai untuk berbisnis atau untuk kehidupan lainnya. Memang ini kompleks, kehidupan yang tidak dapat dijabarkan secara simpel atau sederhana, ya. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan di perbankan itu tidak melanggar hukum Tuhan, ya, terutama di bagian-bagian yang tertentu tadi. Apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan dunia atau sekuler, ya. Demikian juga bagi orang yang menempatkan uangnya di perbankan dan memperoleh bunga juga tidak ada salahnya, karena tidak ada hukum yang dilanggarnya, ya, hukum Tuhan maksud saya, ya. Demikianlah pembahasan mengenai uang riba ini bila dikaitkan dengan hukum Tuhan, ya. Jadi dalam video ini saya hanya berbicara lebih tegas mengenai
uang riba atau bunga uang yang berdasarkan Alkitab atau hukum Tuhan. Sedangkan untuk penafsiran duniawian itu memang tidak bisa ditafsirkan dengan begitu saja. Ya, terlalu kompleks masalah ini ya, dan saya kira jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan harus berkonsultasi dengan pihak perbankan ya, ataupun pihak-pihak yang lebih mengenal tentang finansial atau keuangan ya. Demikianlah pembahasan pada malam hari ini maksud saya. Mari kita tundukkan kepala kita ya. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami masih terus diberi kesempatan untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus memberikan pencerahan untuk hidup kami, sehingga hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Kini saatnya kita menyembah kembali. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita kembali. Kita angkat satu pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Ya Tuhan, inilah rasa syukur kami karena dipanjatkan di hadapan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita naikkan suara dapat kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tenggelam, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sudah berada di penghujung acara Mesbah Keluarga. Inilah pujian terakhir. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.